tutorial kali ini kita akan membuat sebuah rumah sederhana, simpel aja paling ya. Tapi dasar-dasar tekniknya hampir sama dengan teknik pembuatan tutorial sebelumnya, yaitu menggunakan loop cut and slide dan extrude. Oke, kita mulai langsung saja. Pertama kita masuk ke view ortho, setelah itu masuk ke front mode, jadi bagian depan. Kita coba, pertama-tama kita coba bayangkan dulu di sini nanti mungkin ada sebuah pintu, di sini ada sebuah jendela, mungkin di sini ada atapnya ya. Oke. Pertama kita masuk ke edit mode. Setelah itu kita butuh dua loop di sini untuk pintu. Tombolnya ada di sini ya, atau shortcutnya Ctrl R. Kita geser sini, Ctrl R, seksi pindahin sini. Oke, mungkin segitu. Setelah itu kita butuh batas di tengah, tambah di Ctrl R di sini, tambah lagi di sini untuk jendelanya ya. Nah, setelah itu kita buat untuk batas atas, dan ini untuk jendela yang di bawahnya. Oke. Nah, kita udah dapat bayangan sebuah pintu. Ini pintunya, ini jendelanya. Oke. Setelah itu kita mungkin coba turunkan, ini mungkin agak sedikit tinggi. Pertama kita coba delete dulu, delete face, masuk ke face ya. Di sini kita bisa pilih, atau Ctrl Tab face. Setelah itu klik si bagian jendelanya, kita delete face, tidak ada sebuah lubang. Selanjutnya kita coba bikin atapnya ya, agar dia lebih membentuk segitiga. Kita seleksi bagian atas, setelah itu extrude ke atas. Nah, begitu kita scale ke sumbu X, S, setelah itu X, atau bisa diklik di sini. Oke. Mungkin segini cukup ya, atau misalkan kalau kurang di scale ke X lagi. Oke. Udah dapet ya si atapnya. Nah, setelah itu kita akan pertama kita akan membuat jendela dulu ya. Kita bisa duplikat dari objek ini ya, face ini. Kita coba duplikat satu, Shift D. Setelah itu digeser sedikit. Nah, kita pisahkan bagian yang atap ini menjadi bagian lain atau objek lain, karena ini kan masih satu part dari bagian rumah ini. Caranya kita klik P atau separate, pilih yang selection. Oke, kita klik. Nah, jadi ini menjadi sebuah atau menjadi dua objek yang berbeda. Nah, setelah itu kita seleksi atapnya ya, yang udah kita tadi pisahin. Masuk ke edit mode, di scale ke sumbu X, sumbu Y ya, agar lebih lebar. Setelah itu masuk ke vertex mode, kita pilih atasnya yang ini juga. Oke. Setelah kita geserkan, lalu kita extrude extrude ke tengah ya.
Nanti sisanya kita akan menggunakan modifier mirror untuk membuat bagian sampingnya ya, sebelahnya. Oke, kita udah dapat rumah beserta atap. Selanjutnya kita coba membuat ketebalan. Jadi ini kan masih tipis kayak kertas. Nah, kita coba pakai modifier namanya solidify untuk membuat ketebalan. Kita coba atur thickness-nya. Ini sudutnya masih aneh ya. Kita coba pakai yang even thickness. Oke, segini cukup. Oke, coba tambahin lagi thickness-nya. Nah, jadi ada ketebalan. Ini juga sama, tapi sebelumnya kita coba setting dulu untuk mirror. Nah, kita coba tambahin mirror ya. Oke, kita lihat ini tidak menyatu atau tidak pas ya, karena originnya itu terletak di sini. Jadi kalau kita tarik garis lurus memang tidak di tengah ya. Nah, itu gak lurus. Nah, jadi cara yang pertama kita pilih semuanya pakai A. Kita coba geser ke bagian tengah sampai nyatu ya. Coba klik clippingnya agar dia tidak terpisah. Jadi kalau udah diklik clipping dia nggak akan lepas, tapi kalau clippingnya unchecklist dia bisa lepas. Jadi kita coba pakai clipping. Setelah itu kita coba geserin bagian tengah si rumahnya. Nah, kita seleksi, kita coba pas-pasin ya, karena kita juga tadi enggak pas tengahnya. Coba acak aja, nggak apa-apa. Oke, udah dapet tengahnya. Geser-geser. B. Oke, sudah dapat. Kita coba pakai modifier solidify lagi untuk menambah ketebalan thickness-nya. Ya, oke, kita udah dapat rumah beserta atap. Setelah itu kita coba bikin pintu. Nah, kita bisa extrude dari bagian ini atau mungkin nambahin objek baru. Nah, kita coba tambahin objek baru aja ya. Kita klik add atau shift A, pilih cube, simpan di sini. Begitu coba scale sumbu X, kita coba pas-pasin ya. B, box selection, B lagi, box selection lagi, kita geser lagi, seleksi bagian ini. Setelah itu kita geser. Oke. Nah, kita dapat sebuah pintu. Oke. Selanjutnya kita akan buat sebuah jendela. Kusennya ya mungkin. Nah, agar pas, jadi
biar nggak usah ngutak-ngatik lagi atau nambahin scale dan lain-lain. Kita bisa duplikat dari sisi-sisi jendela yang udah ada ya kita bikin. Caranya masuk ke edge mode, pilih bagian paling pinggir, setelah itu shift D untuk duplikat, klik kanan, lalu kita pisahin lagi. Sama caranya kayak misahin atap ya, P, selection. Nah, kita udah pilih dulu ya. Nah, ini kita dapat jendela, bagian jendela. Nah, ini jangan, atau kita nggak butuh ya. Nah, kita udah dapat bentuk yang pas dengan ukuran jendela untuk bagian kusennya. Setelah itu masuk ke vertex mode, kita coba extrude ya, klik scale. Oke, kita pas-pasin ya. Nah, ini ada dua bagian yang berbeda warnanya. Kenapa? Ini face-nya atau arah dari muka si objek ini tuh kebalik, yang harusnya mengarah keluar. Nah, ini ngadepnya kebalik. Cara untuk ngebalikinnya, kita masuk face mode, pilih objek atau face-nya. Setelah itu Ctrl N, jadi agar normal lagi si arahnya. Nah, oke, kita coba extrude. Ini juga sama ya kasusnya, jadi kita coba Ctrl N aja biar normal kembali, kita dapat kusennya. Oke, setelah itu kita coba bikin rangkanya lagi. Kita bisa duplikat dari sini, shift D, klik scale ke sumbu X, scale juga ke sumbu Y agar lebih kecil ya, extrude. Oke, udah dapat. Kita butuh satu garis lagi. Caranya kita bisa scale juga dari sini ya, shift D, klik S ke sumbu Z. Oke, segini cukup. Kita geserin dulu, baru kita extrude. Oke, kita udah dapat kusen jendelanya. Setelah itu kita coba buat gagang pintu. Kita bikin sederhana aja. Pertama kita arahin dulu kursor agar kesini pivotnya ya. Caranya diklik aja, simpan di tempat yang kita pengen, terus shift A, coba pilih silinder. Nah, ini terlalu banyak segmennya ya, kita butuh banyak-banyak sih sebenarnya. Kita coba kurangin. Di sini ada optionnya, kita ganti 20. Setelah itu pilihan capnya ganti jadi triangle fan. Setelah itu agar dia ngadep ke kita, sini ada pilihan align to view. Begitu, masuk ke edit mode, scale sampai ukuran yang kita pengen, segini ya. Nah, kalau udah, kita bisa mulai bentuk. Kita pilih satu lingkaran ini dengan cara klik kanan sambil tahan Alt. Kita udah dapat nih. Sambil tahan Shift, kita klik yang bagian tengah. Setelah itu extrude, scale, extrude, scale, extrude, scale lagi, extrude lagi, scale lagi.
Setelah itu kasih shading smooth lagi di sini. Oke, kita udah dapat bentuk rumah yang simple. Selanjutnya kita akan membuat pagar dan mungkin genteng ya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah pagar yang mengelilingi rumahnya. Pertama-tama kita coba bikin dulu area rumahnya atau bidang tanahnya. Kita coba shift A terus pilih plane. Setelah itu kita scale seberapa besar luasnya ya, segini aja paling cukup. Nah, setelah itu kita coba bikin pagarnya dulu. Oke, kita bikin di layer lain. Kita masuk layering. Caranya klik tombol atau slot kecil di sini. Ini tandanya layer, jadi layer kosong. Nah, kalau di layer tersebut ada sebuah scene atau objek-objek, di kotak tersebut ada icon atau gambar sphere atau bulat. Sini ada bulat warna kuning. Nah, kita coba bekerja di layar kosong. Kita bikin si pagarnya ya. Kita bikin dari sebuah cube, kita scale, kita coba bayangin pagar simple aja. Saya biasa bekerja di orthographic view agar mudah ya, jadi semua sudut sama tanpa adanya distorsi view. Jadi kalau perspektif kan agak susah, baik di orthographic view atau shortcutnya 5. Oke, kita scale dulu. Ini kan bagian depannya, kita coba scale atau pipihkan. Scale ke sumbu Y, S, Y. Nah, bikin segini aja ya. Setelah itu kita scale lagi bagian bawahnya, kita pilih beberapa teks yang bawah, scale ke sumbu X. Setelah itu pilih atau seleksi bagian atasnya. Nah, setelah dapat, kita extrude ke atas, klik, terus scale ke sumbu X lagi. Nah, kita dapat bentuk kayak gini. Ups, ini agak lebar ya. Kita scale sumbu ya agar lebarnya sama. Oke, kita dapat ini. Selanjutnya kita akan membuat bagian pagar yang lain. Yang ini kan yang horizontal. Nah, ini yang vertikal. Kita coba bikin yang horizontal. Masih di objek si pagar ya. Kita coba tambahkan objek baru, cube, head cube. Kita scale sampai bentuknya kecil segini. Lihat dari samping, scale ke sumbu Y, tarik, scale lagi ke sumbu Z agar lebih pendek. Sini, ini mungkin cukup ya. Selanjutnya kita perbanyak si pagar ini. Caranya tidak kita duplikat ya, karena ribet banget, harus di duplikat sampai banyak. Enggak, sini ada modifier namanya array. Kita coba klik. Nah, fungsinya dia memperbanyak atau menduplikat objek
ya tanpa menduplikat objek tersebut, jadi tanpa menambah objek lagi. Jadi ini hanya modifier. Oke, di sini untuk jumlahnya kita bisa tambahin di option count, bisa perbanyak. Oke, banyak ya. Nah, agar biar lebih renggang, kita bisa tarik yang sisi sebelah sininya, karena ini nyambung sini ya, sini ya. Oke, sini. Selanjutnya kita coba posisikan di rumah. Nah, karena ini layarnya terpisah, kita coba masukin ke layer pertama di mana ada rumah tersebut. Ya, rumah yang tadi ya. Caranya kita klik M. Nah, keluar kotak-kotak yang hampir sama kayak yang bawah ya. Pilih di layer 1 karena rumah yang udah kita bikin ada di layer 1 kan. Kita pilih. Nah, ini dia. Oh, ternyata lebih kecil ya. Kita scale, coba posisikan, letakkan di sini ya. Oke, ya di sinilah. Nah, mungkin kita cukup di sini ya batas pagarnya, jadi kita nggak butuh ini terlalu panjang, kita coba kurangin aja sampai sini. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita bisa duplikat, Shift D, diklik dulu, kita rotasi R Z 90 karena 90 derajat ya, tinggal tarik, terus kita pas-pasin aja. Oke, ini kita coba tambahkan lagi, mungkin kurang panjang. Nah, ini udah pas mungkin segini ya. Setelah itu kita coba duplikat, tarik ke sisi yang lain. Nah, karena ini posisinya ngadep ke sini ya, harusnya ngadep sini, kita rotate aja 180 derajat, berarti RZ 180. Jadi coba. Nah, ini kita bisa duplikat juga. Simpan di sini. Kita tambahkan. Terlalu panjang. Enggak apa-apa ya. Nah, yang satu lagi kita bisa duplikat yang dari depan. Karena ini terlalu panjang, jadi nggak ada space buat pintu keluar. Jadi kita kurangin, ya segini aja lah. Nah, oke, pagar sudah beres ya. Mungkin kalau pengen tambah yang lain atau objek yang lain, kita bisa bikin di sini kayak semacam jalan untuk keluar. Pijakan jalannya sini. Oke, kita bisa masuk ke wireframe mode, kita klik Z atau di sini tombolnya wireframe. Oke. Jadi ini ada semacam jalan setapak untuk keluar. Oke, untuk pagar mungkin sampai di sini. Selanjutnya kita coba bikin genteng.
tutorial selanjutnya kita akan membuat genteng. Karena ini masih flat ya, ini cuman alasnya, mungkin kita bikin gentengnya. Bikin simple ya, kita bikin genteng yang simple. Kita mulai dari cube. Oke, klik, kita coba scale SZ SX agar lebih kecil, ini nggak terlalu gede. Dari atas atau 7, kita SY, lebarannya seginilah cukup. Tepikan sedikit. Nah, kita bikin genteng simple, mungkin sini ada apa namanya ya, tahulah ya. Kita coba caranya, kita bikin segmen dulu. Di sini satu, di sini, di sini, dan di sini. Oke, kita pilih 2 loop ini, pakai Alt, klik kanan Alt agar terseleksi satu loop atau satu lingkarannya. Selanjutnya kita pilih juga, tapi yang selanjutnya kita sambil tahan Shift Alt. Oke. Kita coba angkat, terlalu besar, scale ke sumbu Y. Oke, kita dapat genteng yang simple aja. Oke, kita coba perbanyak lagi dengan modifier yang udah kita pakai sebelumnya. Kita pakai array. Nah, ini mungkin koordinatnya kita coba pilih koordinat yang ke sumbu Y dulu ya. Ini kan sedangkan ke sumbu X nih kayak yang merah. Jadi kita coba bikin nilainya 0. Nah, sedangkan yang sumbu Y kita bikin 1. Oke, selanjutnya kita coba perbanyak. Kita coba samakan dengan jumlah atau ukuran gentengnya. Ini terlalu besar ya, sekali lagi sedikit lagi dah. Oke, segini cukup lah ya. Nah, selanjutnya kita butuh yang ke sumbu X, karena sumbu Y udah ada ya. Nah, sedangkan kita nggak bisa bikin 2 array di satu modifier gitu. Jadi kita butuh 1 array lagi. Nah, ini sudah ke sumbu X karena defaultnya di sumbu X. Kita coba. Nah, karena nggak ada jarak atau space di antara genteng ke genteng yang lain, kita coba bikin jarak ya. Caranya mungkin di sini kita coba bikin space sedikit lah ya. Nah, setelah itu biasanya kan genteng tuh bertumpuk, caranya ini sejajar, ini mirip kayak asbes. Nah, kita coba tambahkan juga nilai Y nya, Z nya. Kalau kita coba tambahin tuh ya agak sedikit ke bawah. Nah, jadi kayak bertumpuk ya. Coba tak-atik nilainya. Ya, segini cukup paling. Dikit lagi lah. Oke, selanjutnya kita coba simpan di sini. Lalu kita rotate. Oke. Pas. Kita tambahin satu lagi. Begitu kita scale sedikit.
agar pas ukurannya. Oke, kita sudah dapat genteng yang kita pengen. Nah, selanjutnya untuk sisi yang lain kita bisa duplikat ya, Shift D, klik kanan, R, Z 180. Ini kebalikannya, kita tinggal geser aja. Di mirror bisa, cuman mungkin kalau misalkan pengen lebih diutak-atik lagi, di duplikat. Oke, udah dapat si gentengnya. Nah, ini genteng yang paling puncak atau paling atas. Kita bisa bikin genteng lagi, mungkin dari cube. Saya kurang tahu juga bentuknya kayak gimana, tapi biasanya kita bikin dulu aja. Nah, kita bikin dua loop atau dua segmen, kita tambahin lagi dua, tarik ke atas. Nah, agar ketika kita box selection atau B, ini cuman bagian yang terlihat aja yang terseleksi. Nah, gimana caranya agar bagian yang tidak terlihat ikut terseleksi? Di sini ada tombol atau icon vertex ya. Kita klik sampai warnanya putih. Kita coba seksi. Nah, yang ini agar si bagian belakang bisa ikut terseleksi. Coba modifikasi dikit. Nah, untuk duplikasinya mungkin sama seperti genteng yang ini ya, udah kita bikin. Kita pakai array, mungkin si koordinatnya ini kita lihat koordinatnya sumbu Y, berarti yang Y kita coba tambahkan. Nah. Oke, beres. Mungkin itu cara pembuatan rumah sederhana ya. Sisanya untuk oh iya, ini ada kaca. Biasanya untuk kaca, untuk material kaca bisa dipisahin sendiri. Jadi kita bisa bikin dari plane, kita rotasi 90 derajat, scale. Nah, kita coba samain ukurannya. Oke, segini cukup. Simpan di tengah. Nah, itu untuk kacanya. Nah, untuk properti yang lain atau objek-objek yang lain kayak tanaman, rumput, teman-teman bisa membuat sendiri dengan teknik-teknik yang udah kita pelajari sebelumnya. Oke, thanks.